Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Di video kali ini kita akan membahas 8 kesalahan fatal investor-investor emas. Apa kalian punya salah satunya? Kita lihat sama-sama. Kita langsung masuk ke bahasan kita hari ini. Kesalahan investor yang pertama adalah menggunakan uang panas. Uang panas itu apa? Uang yang buat muter atau uang yang buat modal usaha dan lain sebagainya. Sekarang itu banyak sekali orang-orang yang investasi emas gitu ya, karena mengikuti tren dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kesalahan yang pertama dan paling fatal, ini menurut gue kesalahan yang paling fatal ya, yaitu menggunakan uang panas. Uang yang seharusnya digunakan untuk perputaran usaha. Kenapa ini menjadi sangat fatal? Ini nanti ada hubungannya ke poin 6. Stay tune terus. Kesalahan kedua adalah yaitu menggunakan utang, uang utang atau pinjaman online, cicilan kartu kredit atau beli emas secara menyicil ya, itu salah banget dan itu harus kalian hentikan. Kalau kita mau investasi emas, pastikan kalau itu menggunakan uang dingin. Dan uang itu benar-benar cash yang nganggur, tidak ada kebutuhan mendadak dalam waktu yang dekat gitu ya. Maka uang ini aman untuk diinvestasikan ke dalam investasi emas. Kesalahan ketiga yang sekarang makin banyak orang lakukan juga, terutama buat orang-orang yang menganggap dirinya kurang mampu, nggak punya duit banyak, dan lain sebagainya, adalah beli pecahan yang kecil-kecil. Pecahan yang kecil yang gue maksud di bawah 1 gram. Kenapa gue katakan demikian? Karena contoh aja per hari ini ya, kalau misalnya kita beli emas dengan pecahan yang kecil di bawah 1 gram, kalau kita konversikan ke 1 graman, itu biasanya harganya di atas 1.100.000, mungkin bisa 1.200.000 per gram ya. Jadi spreadnya sangat tinggi sekali, membuat kalian akan sangat susah untuk mendapatkan keuntungan di dalam investasi emas ini. Kesalahan keempat yang juga banyak orang lakukan adalah investasi emas menggunakan perhiasan emas. Ini juga sangat salah ya, karena perhiasan itu juga memiliki spread yang besar. Gue selalu bilang kalau kalian mau berhias, anggap saja itu sebagai berhias, bukan sebagai investasi ya. Meskipun perhiasan emas itu juga nanti nilainya bisa bertambah, betul. Tapi kalau tujuannya memang untuk investasi, lebih baik kita hindari investasi dengan menggunakan perhiasan emas, tapi kita harus investasi menggunakan emas batangan. Nah, kesalahan fatal kelima yang orang banyak lakukan ya adalah beli di satu titik aja. Ya, ini selalu gue sampaikan di video-video gue sebelumnya. Kalau kita mau investasi emas, jangan beli di satu titik. Di video selanjutnya yang membahas mengenai tips untuk investasi emas, nanti akan gue tunjukkan secara detail apa yang gue maksud dengan beli di banyak titik atau pecah pembelian ke beberapa titik, dan jangan beli di satu titik aja. Kenapa hal ini sangat fatal? Karena emas itu sekarang sedang fluktuatif. Nggak seperti dulu, emas itu stabil. Oke, sekarang emas sedang sangat fluktuatif. Jadi kalau kita beli satu titik, kemungkinan potensi kerugian itu sangat besar sekali. Dan kadang-kadang kalau misalkan sudah terlalu jauh, kita jadi stres ya. Jadi itu harus dihindari. Kesalahan keenam adalah berpikir jangka pendek. Kalau kalian baca di komen, banyak sekali yang nanya, "Bang, bulan depan akan naik atau turun? Bang, tengah-tengah tahun akan naik atau turun?" Kita tidak bisa berpikir jangka pendek dalam investasi emas. Karena pada saat sekarang ini, emas pun sedang mengalami penurunan harga. Kalau kalian berpikir jangka pendek, yang ada kalian malah rugi dan nantinya kalian akan menyesal karena sudah investasi emas. Anggapannya investasi emas itu jelek ya, padahal investasi emas itu salah satu investasi yang paling aman. Kesalahan ketujuh yang banyak dilakukan oleh para investor emas adalah terlalu terpengaruh dengan perubahan harga harian. Ya, ini berhubungan dengan poin yang sebelumnya, di mana orang berpikir itu hanya jangka pendek aja. Kalau kita terlalu terpengaruh dengan harga harian, perubahan harga harian, yang ada kalian tambah stres. Nah, poin 6 dan ke-7 ini juga berhubungan dengan poin pertama yang tadi gue sampaikan. Jangan menggunakan uang panas gitu ya. Nah,
Kenapa kita tidak boleh menggunakan uang panas? Ya karena kita tidak bisa berpikir jangka pendek ataupun harian dalam kita investasi emas. Kalau kalian menggunakan uang panas, kemudian harga emasnya turun, apa yang akan kalian lakukan? Yang ada kan stres. Ya kan itu membuat mentalitas kita malah tidak baik. Dan kesalahan nomor 8 dan yang terakhir adalah tidak diversifikasi investasi. Apa itu diversifikasi? Diversifikasi itu adalah menaruh uang kita di beberapa cup, di beberapa mangkok. Dalam arti apa? Jangan cuman investasi di emas saja. Investasilah di beberapa instrumen investasi yang lain. Contohnya, forex, pasar saham, reksadana, real estate, deposito, ya, dan berbagai instrumen investasi yang lain. Karena kalau kita hanya nyemplungin uang semua di emas aja, 100% kita cemplungkan ke emas, sedangkan emasnya sedang turun, pasti kalian akan stres sekali. Tapi kalau kita diversifikasi, kita punya banyak instrumen investasi, pada saat kita masih rugi di emas, kita bisa saja untung di tempat lainnya. Sebagai contoh aja, kalau misalnya kita mempunyai investasi di 2 instrumen investasi ya, contoh reksadana, ini yang paling gampang, reksadana ataupun deposito deh. Reksadana ataupun deposito, dan juga di investasi emas batangan. Jika emasnya turun terus, sedangkan investasi di deposito atau reksadananya selalu menghasilkan keuntungan setiap bulannya, ya otomatis hati kita lebih tenang, mentalitas kita lebih terjaga, dan hidup kita lebih bahagia. So oke guys, untuk menutup video hari ini, gue akan memberikan sebuah konklusi. Konklusi ini adalah sharing pengalaman pribadi yang pernah gue lakukan dalam investasi emas. Tahun 2010, gue membeli emas sebanyak kurang lebih 50 gram. 50 gram emas lokal, ya. Emas lokal 50 gram. Kalau kalian belum tahu emas lokal apa, ya kalian lihat video-video gue sebelumnya, itu sudah gue tunjukkan emas lokalnya, ya. Dan kalau kalian mau tanya beli di mana, kalian cek aja di kolom deskripsi, gue sudah cantumkan marketplace yang gue punya, ya kalian bisa lihat-lihat dulu, kalian bisa transaksi di situ. Pada saat gue membeli 50 gram ini, ya waktu itu seingat gue beli di harga kisaran 460.000 per gram. Akhir tahun ini, dan gue pun lupa kalau gue itu pernah beli barang itu gitu ya, gue lupa. Akhir tahun kemarin, mama gue ngomong, ini kamu ada loh investasi yang dari dulu, emas batangan gitu ya, 50 gram. Dan sekarang kalau dilihat harganya itu hampir, profitnya berarti berapa? Hampir 80%. Profitnya hampir 80%. Nah, ini yang gue mau sampaikan kepada kalian. Untuk konklusi juga, kalau kalian investasi emas, ya, kalian harus mencoba untuk memiliki mentalitas yang baik. Dengan cara apa? Dengan menghindari kesalahan-kesalahan yang sudah gue sebutkan tadi. 8 kesalahan fatal yang tadi gue udah sebutkan, harus kalian hindari. Supaya apa? Mentalitas kita, pikiran kita, pada saat kita investasi itu bisa lebih tenang. Buy and forget. Itu merupakan jargon atau kata-kata klise yang orang sering sampaikan. Tapi sebetulnya dalam kasus yang gue sudah lakukan, dalam pengalaman diri gue sendiri, itu ternyata sangat menguntungkan buat gue. Kenapa? Karena gue nggak pikiran, gue nggak mikirin emasnya lagi turun, emasnya lagi naik. Cukup beli, tinggal, lupakan. Lupakan dalam arti jangan dilihat-lihat, nggak usah diingat-ingat terus. Nanti pada saatnya kalian meraup keuntungan yang besar. Segitu dulu guys video gue hari ini. Jangan lupa tinggalin jempol supaya gue tambah semangat. Dan juga buat kalian jangan lupa komen terus. Apapun yang kalian mau tanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Buat kalian yang baru join channel ini, jangan lupa pencet dulu tombol merahnya dan juga loncengnya aktifkan. Supaya kalau gue update kalian bisa langsung nonton videonya. Segitu dulu guys, and see you on the next video. Bye!